Setelah meninggalkan reruntuhan beringin api, mereka berempat tentu saja kembali ke klan Shou. Tidak perlu disebutkan bahwa tujuan Shou Xuan adalah untuk membawa Xiaoyan kembali. Bahkan jika tujuannya adalah untuk mencari tempat bagi Huo Xin dan Huo Xin untuk tinggal, klan Shou saat ini adalah tempat yang paling cocok untuk tinggal, meskipun orang-orang di sana agak sulit diatur. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan menanyakan mengenai pedang Youlan. Shou Xuan kemudian menjelaskan bahwa Ouyang Yu saat ini secara pribadi datang ke klan Shou. Xiaoyan juga mendengar dari Shou Xuan tentang pertempuran yang menentukan antara tetua kedua, Shou Yitian dan Ouyang Yu. Selain itu, dari nada bicara Shou Xuan ketika dia menyebut mereka berdua, kemungkinan besar salah satu dari mereka telah tewas. Tentu saja, Xiaoyan lebih peduli dengan masalah pil pertanyaan surga dibandingkan dengan hasil pertarungan yang menentukan antara mereka berdua. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup Bai Hua. Namun, jawaban yang diberikan Shou Xuan membuat Xiaoyan merasa kecewa. Karena dua orang itu sudah tidak memilikinya, Xiaoyan hanya bisa menaruh harapannya pada pil pertanyaan surga ketiga atau leluhur pil tower. Namun, kedua hal ini membuat Xiaoyan merasa seolah-olah mereka berada jauh di luar jangkauannya. Lupakan pil pertanyaan surga ketiga yang keberadaannya tidak diketahui. Hanya orang seperti leluhur pil tower yang merupakan seseorang yang hanya bisa dia kagumi. Di bawah pengaruh berbagai emosi yang rumit, kelompok itu melakukan perjalanan santai selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya kembali ke wilayah klan Shou. Kota Tianyang, kelompok yang beranggotakan 4 orang itu keluar dari formasi teleportasi dan langsung menuju kota Shou. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kepala klan Anan, di kota Tianyang. Tuan Muda Xiaoyan, aku sudah tidak bertemu denganmu selama lebih dari 2 tahun. Kultivasimu meningkat begitu cepat. Sungguh membuat lelaki tua ini tersipu malu. Anan maju sambil tersenyum dan membungkuk pada Xiaoyan. Sikapnya yang penuh hormat membuat beberapa orang asing di sekitarnya tercengang. Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Patriark An, lebih baik kau memanggilku nama saja. Aku tidak bisa menerima panggilan tuan muda seperti itu." Begitu kata-kata ini keluar, gadis Huo Xin hampir tertawa terbahak-bahak. Bagi seseorang seusia Xiaoyan untuk dipanggil tuan muda, rasanya seperti daun musim gugur yang berpura-pura menjadi daun muda. Bahkan Anan mengerutkan bibirnya dengan canggung untuk beberapa saat. Lalu dia tertawa kering beberapa kali, menoleh ke Shou Xuan dan berkata dengan hormat, "Salam kepada tetua, Shou Xuan. Anda baru saja menjadi kepala kabinet yang baru. Aku datang untuk memberi selamat kepada Anda beberapa waktu lalu. Tetapi aku tidak menyangka Anda tidak berada di klan. Aku juga tidak menyangka akan bertemu dengan Anda hari ini, dengan Tuan Xiaoyan." Ekspresi wajah Xiaoyan langsung tercengang saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya ketika melihat Shou Xuan di sampingnya. Hatinya terkejut. Shou Xuan tidak pernah membahas masalah ini selama berhari-hari. Melihat tatapan terkejut Xiaoyan, Shou Xuan mengangkat alisnya dan terkekeh, lalu mengangkat bahu acuh tak acuh. Namun segera setelah itu, ketika Xiaoyan hendak bertanya, tatapan Shou Xuan langsung tertuju pada Anan. "Patriark An, kita sudah berada di jalan selama 2 bulan. Jika tidak ada yang lain, kurasa sebaiknya kita kembali ke klan dan beristirahat dulu." Anan sedikit terkejut saat mendengar ini. Ia ragu sejenak lalu cepat-cepat berbicara. Kalau begitu, aku punya sesuatu untuk dilaporkan pada tetua Shou Xuan. 3 bulan lalu, klan An mengajukan permohonan untuk mengambil alih sementara beberapa jalan di kota Liang dan sudah ada laporannya. Shou Xuan lalu berkata, "Kamu bisa langsung melaporkan masalah ini kepada tetua Xiaoli dari istana kuno. Sepertinya kamu tidak perlu mencariku, kan?" Terkait hal ini, Anan menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Panatua Li sudah lama berada di istana kuno dan dia tidak punya hak untuk campur tangan dalam sebagian besar urusan klan. Meskipun dia yang bertanggung jawab atas masalah ini, klan Zhao bagaimanapun juga berada di bawah Panatua Xiao Dingtian. Bahkan jika Panatua Xiao Dingtian telah pensiun ke gunung belakang, masalah ini sama saja dengan kentang panas di tangan siapapun." Selain itu, di akhir kata-katanya, ekspresi Anan menjadi lebih waspada dan hati-hati. Kata-kata selanjutnya menyebabkan ekspresi Shou Xuan berubah seketika. Menurut Anan, kekuatan klan Zhao tidak lagi sesederhana kota Liang. Di antara kota-kota di bawah klan Shou, ada lebih dari selusin kota di bawah kendali mereka, dan sisanya mencakup hampir 100 kekuatan klan dengan berbagai ukuran. Aku tidak menyangka kekuatan klan Zhao begitu besar.
Bahkan kota-kota pun berada di bawah kendali mereka. Setelah beberapa lama, setelah kelompok Shoyan meninggalkan kota Tianyang, Xiao Xuan akhirnya bergumam dengan ekspresi serius. Kemudian, tatapan tajam muncul di matanya saat dia berkata dengan dingin. Sepertinya sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Beberapa dari mereka terdiam selama sisa perjalanan. Shoyan merenung dalam hati ketika dia meninggalkan kota Tian yang sebelumnya. Dia mengetahui dari penjelasan Xiao Xuan bahwa 3 tetua Papilium Dalam telah dihapuskan secara pribadi oleh leluhur klan Shou. Shoyan merasa terkejut setelah memahami hal ini. Dia tanpa sadar mengingat ahli misterius itu ketika dia meninggalkan klan Shou saat itu. Pada saat ini, kota Shou akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Shoyan. Huo Xin dan saudara perempuannya menatap kota yang megah dan ramai di depan mereka dengan takjub. Ketika mereka berkeliling di dataran api mengalir, mereka telah mengunjungi banyak kota. Namun, dibandingkan dengan kota di depan mereka tidak diragukan lagi kalah jauh. Shoyan dan Xiao Xuan tanpa sadar terkekeh saat melihat mereka berdua menjadi bersemangat. Mereka mengesampingkan pikiran mereka untuk sementara dan membawa keduanya ke kota. Langkah kaki mereka yang awalnya tergesa-gesa dan berat menjadi jauh lebih ringan. Tatapan Shoyan mengikuti 2 orang di depannya dan mengamati sekelilingnya. Ia sedikit linglung saat melihat kota di depannya. Ia teringat bahwa ia telah menghadapi banyak masalah yang merepotkan saat pertama kali tiba di sini. Sekarang setelah ia berada di sini lagi, ia tentu saja tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak secara emosional. Seseorang ingin mengusirku saat terakhir kali aku datang ke sini. Senyum mengejek perlahan muncul dari sudut mulut Shoyan saat memikirkan seorang pria malang. Tepat ketika dia bergumam dalam hatinya, suara yang sangat terkejut tiba-tiba menjerit dari depan jalan. Shoyan, kau sudah kembali. Mendengar suara yang agak familiar itu, tatapan Shoyan melihat ke atas dan melihat wajah yang dikenalnya. Xiao Chuhang. Shoyan terkejut dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jenaka. Tak lama kemudian, sesosok juga muncul di depan Xiao Chuhang sambil berkata, "Aku juga." Tatapan tajam sosok itu menatap Shoyan saat sebuah kata dingin terucap. Shoyan sedikit terkejut ketika melihat orang itu. Dia pun berkata, "Kalian berdua benar-benar bersama. Sungguh mengejutkan." Shoyan menyeringai sambil melihat pria yang jelas-jelas jauh lebih berotot daripada terakhir kali mereka bertemu. Yang tak lain dan tak bukan Shoyan. Dengan kepribadianmu yang arogan, kamu sebenarnya bersama Shoyan. Shoyan tertegun sejenak saat melihat mereka berdua berjalan bersama dan sikap patuhnya. Mengingat karakter Xiao Chuhang yang mendominasi, kapan dia belajar untuk berdiri di belakang orang lain? Xiao Xuan yang berada di sampingnya tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu mahakarya saudaranya." Setelah pertemuan klan berakhir, Shoyan cukup terkenal di klan. Namun, karena kekuatan garis keturunannya, sulit bagi petinggi klan untuk memperhatikannya. Xiao Feng lah yang secara pribadi menyerahkan Xiao Chuhang kepadanya. Di permukaan, tujuannya adalah agar Xiao yang mendisiplinkannya. Tetapi sebenarnya, dia menggunakan koneksinya di klan untuk membiarkan Xiao yang mendapatkan sumber daya yang seharusnya menjadi miliknya. Mendengar ini, alis Shoyan berkedut. Dia berkata sambil tersenyum menggoda, "Aku benar-benar tidak menyangka kalau pria itu begitu baik hati." Xiao Xuan mengangguk. Dia lalu melanjutkan, "Xiao yang ini juga berjuang keras untuk naik dari dasar klan. Tentu saja, dia bisa mengerti perasaan ketika diperhatikan tetapi diabaikan." Xiao Xuan mendesah pelan saat tatapannya jatuh pada Xiao Chuhang. Ada sedikit kekaguman di matanya saat dia berkata dengan suara rendah. Namun, anak kecil itu tampaknya memiliki kesadaran. Meskipun ia tampak membenci Shoyan di permukaan, ia tetap mengagumi kerja keras Shoyan. Setelah mengikuti Shoyan selama lebih dari 2 tahun, ia telah berkembang pesat. Shoyan mengangguk tanda setuju. Mengesampingkan semua hal lainnya, fakta bahwa Xiao Chuhang bisa patuh mengikuti di belakang Shoyan sudah cukup untuk membuktikan apa yang dikatakan Xiao Xuan. Shoyan di sisi lain mengabaikan ejekan Shoyan. Matanya beralih ke Xiao Xuan sambil membungkuk sedikit. Itu adalah bentuk penghormatan yang langka bagi seseorang. Xiao Xuan berkata, "Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua." Xiao Xuan tersenyum dan kemudian mundur ke samping bersama Huo Xin. Melihat ini, tatapan Shoyan sekali lagi tertuju pada Shoyan. Nada suaranya masih arogan seperti sebelumnya. "Kukira kau tidak akan berani kembali." Teriakan pelan ini langsung membuat banyak pejalan kaki berhenti. Sejak pertemuan klan, nama Shoyan telah menjadi sangat terkenal di kota Shou selama 2 tahun terakhir.
Shoyan hanya tersenyum menanggapi kata-kata orang itu dan berkata perlahan, "Kamu cukup tidak tahu malu untuk tetap tinggal. Jadi apa alasanku untuk tidak kembali?" Shoyan menjawab, "Hentikan omong kosongmu. Lakukanlah. Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu dan menghapus penghinaanku sebelumnya." Sambil mendengus dingin, Shoyan melangkah maju dengan berat. Seketika aura tiranya menyerbu ke arah Shoyan dengan kejam bagaikan badai. Shoyan merasakan aura itu dan menganggukkan kepalanya pelan. Dia tersenyum sambil berkata, "Tidak buruk, kamu sudah naik ke level leluhur asal bintang 5 tingkat lanjut dalam 2 tahun. Setelah berbicara, Shoyan juga melangkah maju perlahan. Ketika aura dari sisi berlawanan tiba di depannya, tekanan besar yang bakal lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba keluar dari tubuh Shoyan. Tekanan itu langsung menghancurkan tekanan yang datang. Pada saat yang sama, ekspresi para penonton di kedua sisi jalan berubah drastis karena tekanan yang mencengkangkan ini. Leluhur asal bintang 7. Begitu aura dari tubuh Shoyan tersapu keluar, Shoyan jelas merasakan kekuatan Shoyan saat ini. Rasa terkejut yang hebat muncul di wajahnya saat dia berteriak kaget. Selama 2 tahun ini, meskipun ia berlatih keras siang dan malam tanpa tidur dan telah menggunakan banyak sumber daya Clansho, kultivasinya hanya naik 1 bintang. Meskipun begitu, ia dapat dianggap cukup baik di antara mereka yang seangkatan. Namun, kultivasi Shoyan telah melonjak dari leluhur asal bintang 3 menjadi leluhur asal bintang 7 setelah 2 tahun tidak melihatnya. Kecepatan ini berkali-kali lipat, lebih cepat daripada kecepatannya sendiri. Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, bahkan dengan kesombongan Shoyan, keterkejutan di hatinya tak dapat dielakkan muncul di wajahnya. Orang berjubah hitam di hadapannya itu benar-benar aneh. "Apakah kamu masih ingin bertarung?" Shoyan bertanya sambil tersenyum tipis. "Hentikan omong kosong itu. Aku sudah berlatih keras selama 2 tahun terakhir demi mengalahkanmu. Tidak peduli seberapa hebatnya kemampuanmu, aku tidak akan menyerah." Raungan dahsyat terdengar dari tenggorokan Shoyan saat kakinya menghentak tanah dengan keras. Saat batu di bawah kakinya pecah, tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Originki melonjak dari tangan kanannya ketika menghantam Shoyan dengan ganas. Namun, Shoyan mampu menangkis kekuatan sekuat itu dengan 1 tangannya. Setelah itu, ia hanya mundur setengah langkah dan dengan mudah menghalau kekuatan yang menyerang lengannya. Dia dengan lembut memutar tangannya yang memegang tinju Shoyan saat Originki mengalir keluar dari telapak tangannya, mendorong Shoyan kembali dengan 1 pukulan. Kemudian, dia perlahan mengangkat matanya dan mengangguk. "Kekuatan ledakanmu meningkat lagi. Sepertinya kerja kerasmu selama 2 tahun terakhir tidak hanya terfokus pada kultivasimu." Mendengar ini, Shoyan tetap tidak tergerak. Ia mengalihkan pandangannya dan bertukar pandang dengan Sho Chuhang di sampingnya. Keduanya mengangguk serempak. Ketika mereka menoleh lagi, mereka berdua benar-benar mengangkat tangan mereka pada saat yang bersamaan. Segel yang terbentuk di antara tangan mereka secara mengejutkan sama. Apakah ini teknik Do gabungan? Kalian bahkan telah belajar untuk mencari pembantu bagi diri kalian sendiri. Melihat ini, bahkan dengan pemahaman Shoyan tentang keduanya, ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajahnya. Dengan sebuah pikiran, Originki di tubuhnya mulai bersikulasi dengan cepat. Dalam menghadapi teknik seperti itu, bahkan dia tidak bisa meremehkannya. Konvergensi angin, paus batu melolong. Seekor paus yang terbentuk dari batu dengan cepat muncul di udara di depan dua Shoyan. Mulutnya yang besar terbuka saat kekuatan hisap yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh paus itu. Di bawah kendali duo itu, paus itu dengan ganas menyerang Shoyan. "Shoyan, gerakan ini bisa dianggap sebagai hadiah ucapan selamat dari kita berdua." Paus menyerap semua sungai. Saat merasakan kekuatan hisap yang mengerikan itu menuju ke arahnya, tubuh Shoyan mulai kehilangan kendali untuk sementara waktu. Meskipun begitu, ekspresi di wajahnya semakin memanas ketika dia tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Kalau begitu, aku akan menerimanya." Di bawah tatapan semua orang, tangan kanan Shoyan tiba-tiba mengepal. Api merah menyala langsung keluar dan melingkari seluruh lengan kanannya seperti baju besi magma. Kemudian, api itu tiba-tiba meledak, menyerang langsung ke arah mulut paus yang berdarah. Paus itu menelan separuh lengan Shoyan ke dalam mulutnya. Namun, api merah yang menyala di atasnya meminjam angin liar di sekitarnya untuk menjadi lebih ganas. Selain itu, ia berulang kali tersedot ke dalam tubuh paus batu. Setelah lebih dari 10 napas, sekelompok warna merah secara bertahap menyebar dari perut paus batu. Pada saat yang sama, ekspresi di wajah Shoyan dan Sho Chuhang di sisi yang berlawanan juga mulai menjadi serius. Retakan merah tua menyebar dengan cepat dari permukaan paus batu.
Api surgawi yang menyembur keluar dari retakan itu benar-benar melelehkan tubuh paus batu menjadi magma. Suhu yang sangat tinggi yang menyebar menyebabkan suhu di area itu meningkat dengan cepat dan bahkan udaranya menjadi jauh lebih kering. Di bawah kejadian yang tak terduga seperti itu, daya isap yang gila itu pun dengan cepat menghilang saat tubuh paus batu itu meleleh. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, paus batu yang besar meleleh seluruhnya menjadi genangan magma yang kemudian melayang ke udara di bawah kendali Shoyan. Ketika api benar-benar padam, suasana di lapangan berangsur angsur tenang. Pandangan banyak orang tertuju pada Shoyan ketika suara seruan terdengar satu demi satu. Shoyan, benar. Bukankah orang ini yang membuat keributan di klan Sho saat itu? Kudengar dia pergi setelah itu. Tidak disangka dia tidak hanya kembali, tetapi dia menjadi lebih kuat. Bahkan Shoyan tidak sebanding dengannya. Ya, aku juga sudah lama mendengar bahwa Shoyan mengatasi semua rintangan dalam pertemuan klan Sho saat itu. Pada akhirnya, dia kalah di hadapan Shoyan. Jadi, bukankah tadi dia mengatakan bahwa dia ingin membalas penghinaan yang diterimanya? Sayangnya, dia tetap kalah. Perbincangan tentang Shoyan langsung terdengar di jalan saat kenangan beberapa tahun lalu kembali berputar di benak setiap orang. Semua orang berebut untuk menceritakan beberapa hal yang terjadi saat itu, meski mereka hanya mendengarnya. Seakan-akan mereka mengalaminya sendiri saat hal itu terucap dari mulut mereka. Percakapan pribadi terus menyebar di sepanjang jalan. Pada saat ini, Shoyan yang telah menarik apinya memiliki wajah penuh pujian ketika dia melihat dua orang di seberangnya yang ekspresinya tidak terlalu bagus. Dia perlahan melangkah maju dan tersenyum sambil berkata, "Tidak buruk, teknik Do yang sangat bagus. Aku bisa melihat bahwa kamu menahan diri tadi." Meskipun demikian, wajah Shoyan tetap dingin. Dia berkata, "Tidak perlu menghibur kami jika kita berbicara tentang menahan diri. Bukankah kamu juga tidak menggunakan kekuatan penuhmu?" Shoyan tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. "Harus kukatakan, jika kau bertemu dengan leluhur asal bintang 7 biasa dengan jurusmu ini, kau pasti bisa melawan." Shoyan awalnya terkejut ketika mendengar ini. Dia tentu saja terkejut karena diakui oleh lawannya. "Karena kau sudah kembali kali ini, sebaiknya kau tetap tinggal." Sho Chuhang di sampingnya tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Shoyan terkejut. Dalam kesannya, orang ini sangat ingin melihatnya pergi sejauh mungkin. Tidak disangka, dia benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu untuk membujuknya agar tetap tinggal. Ya, Shoyan mengurutkan bibirnya dan tersenyum. Dia segera mengangguk dengan berat dan tidak mengatakan apapun. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke pintu masuk klan Sho dengan trio Sho Xuan di depan tatapan kedua orang ini. Setelah beberapa lama, kelompok berempat itu muncul di depan halaman yang sudah dikenalnya. Saat mereka melangkah masuk, dua sosok bergegas keluar dari kedalaman halaman. Sekilas, itu adalah Bai Hua dan Lian Er.